presentasi. Disilakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sedikit klarifikasi dulu. Memang di Papua Selatan itu ada 2 keuskupan. Dulunya saya masuk dalam keuskupan Merauke waktu sekolah, tapi sebenarnya saya ini hidup di keuskupan Agats karena lahir besar di Agats. Jadi kalau klaim saya sebagai orang keuskupan Merauke, kikis-kikis. Tidak bilang salah tapi kikis-kikis. Baik, terima kasih. Saya Eduardus Kaize, ya, hadir di sini memenuhi undangan dari panitia Semiloka. Lahir kembali. Ini sama dengan ular, kalau sudah tua harus ganti kulit. Kita ini juga harus belajar ilmu ular sedikit supaya kita ganti kulit. Baik, Bapak Ibu, senior-senior yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan ini lagi sekali saya mau sampaikan. Saya tidak tahu kalau dibilang saya masuk ke Keuskupan Merauke atau Agats atau sudah, saya akan bicara saja sebagai orang Katolik. Ya, jadi kalau masuk kemana-kemana nanti jadi kotak-kotak lagi. Ini kita tidak boleh kotak-kotak. Katolik itu hanya satu saja, jadi tidak boleh kotak-kotak. Ya. Baik, saya ada pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kita waktu untuk ketemu. Memang kita kalau lihat ruangan ini ya ini sudah ini saya pikir ya menampakkan kita punya semangat, orang Katolik punya semangat muncul dalam ruangan ini. Kursi kosong banyak. Ya, ini orang Katolik yang ya mau bilang bagaimana ya. Ya sudah, mau mati juga tidak, hidup juga antara-antara, ya itulah hari ini. Tapi kalau kita mau lahir kembali, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Ya, mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada Bapak Pit Maturbongs, Bapak Didi, Bapak John Gobay sebagai ya inisiator atau yang juga membentuk panitia untuk melaksanakan seminar hari ini atau dimulai dari kemarin sampai nanti besok. Juga kepada semua 4 keuskupan atau 5 sekarang, 5 keuskupan sekarang, yang mulai dari 4 atau 3 jadi 4 jadi 5 sekarang, mungkin besok akan tambah lagi. Terima kasih kepada semua. Memang hari ini saya pikir waktu yang baik atau waktu seminar ini, seminar lahir kembali ini, saya pikir waktu yang baik untuk kita refleksikan kembali. Menurut saya misionaris itu masa lalu. Kita ini sekarang masa kini. Kemudian seperti apa? Ini yang kita harus mempersiapkan masa depan Gereja Katolik oleh kita semua. Saya harap dengan pertemuan kita pada hari ini, ya, kita bisa mendapat sesuatu yang, atau beberapa hari ini bisa mendapat sesuatu yang menjadi rekomendasi kita untuk gereja ke depan seperti apa. Saya akan menyampaikan saja beberapa hal, mungkin ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama saya pikir sudah, ya, saya juga sebagai anak didikan para misionaris,
ingin menyampaikan penghargaan, penghormatan yang tinggi kepada seluruh keuskupan, terutama ordo-ordo. Ini kalau kita bicara masalah ordo ini, saya tadi mau protes Bapak Berry yang bikin catatan yang saya akan sampaikan ini, tapi setelah saya lihat tulisan ini, saya buka di Google, saya cari di Google kenapa Bapak Berry tulis SY. Nah, SY, saya cari di Google, ternyata memang penyebaran agama Katolik pertama kali itu oleh Pastor Lecoq Darmanville. Ini orang SY. Orang SY, jadi 1800 berapa ya? 1894 ya. 22 Mei 1894. Ya, jadi sudah 127 tahun yang lalu. Ya. Jadi lalu OFM atau MSC, OFM, OSA, OSC, yang dari semua misionaris ini meninggalkan tuan rumah, projo. Yang lain dorong pergi dan dorong kasih tinggal projo. Ini perlu kita berterima kasih kepada karya mereka. Itu misionaris. Kalau kita yang tinggal sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kalau misionaris pulang, tidak boleh bawa Katolik pulang ke tempat asal mereka. Katolik tetap ada di sini. Karena kita Katolik bukan Katolik Amerika, bukan Katolik Belanda, kita Katolik Papua, kita Katolik Indonesia. Yang ketiga, komentar saya sedikit tentang tema kita harus lahir kembali, menarik dan sekaligus menantang kita semua sebagai umat Katolik karena penuh makna. Melalui tema ini kita diajak untuk berefleksi tentang kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat agar dapat memperbaharui diri sebagai gereja sesungguhnya. Karena memang melalui seminar ini kita belajar kembali sejarah gereja, sejarah perjuangan para misionaris, baik imam, awam, melihat kembali semangat, daya juang serta spiritualitas hidup, iman dan keteladanan serta pengabdian pada umat yang mereka layani. Saya pikir semangat dulu. Ya, termasuk saya kalau dulu lihat pastor-pastor bule dorang, paito bule ini kita akui dorang. Bidom pergi macam bagaimana ya? Di paroki sekitar pastoran ketika mereka ada pasti bersih, bagus sekali, teratur, tertata baik. Maka pergi pastoran kita bisa ada rumput tinggi sampai di dada. Ini contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Ini saya mau bilang bahwa kita macam tidak ada semangat begitu dari hal kecil saja. Maka memang mereka punya semangat itu perlu kita ambil sebagai semangat kita, tetapi kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lemah. Dengan tema lahir kembali, saya pikir ini waktu yang baik untuk kita. Banyak awam kita yang bekerja, ada kita punya sekolah pastoral di Waena, di Deyai ada, di Merauke ada, Sorong ada. Ini semua kekuatan-kekuatan kita. Jadi ya bukan hanya imam saja, bukan hanya yang tertabis sebagai imam
tapi juga awam. Nah, jadi rohaniwan-rohaniwati, tapi juga kita yang awam. Nah, bagaimana gereja menjadi tanggung jawab kita semua? Mari dengan semiloka beberapa hari ini, saya harap kita bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang kita laksanakan kemudian untuk membangun gereja ke depan. Misalnya berkaitan dengan pastoral kita, seperti apa pastoral yang baik yang bisa gereja Katolik kita Papua maupun Papua Barat. Kalau hitung umat Katolik di Papua ini berapa banyak? Kita berapa banyak ya? Papua Barat berapa? 7.000. Papua Barat 14%. Ya? Ya? Oke. Papua Barat itu sekarang dia 38%. Itu dari 88,9 ribu jiwa atau 14,57% itu di Papua Barat. 7,74%. Nah, kalau Papua itu ada di jumlah orang Katolik di Papua, menurut data Juni 2021, itu ada 676,71 ribu. Ya sekitar 15,71%. Ya Papua itu kita urutan 2. Kristen, Protestan, Katolik, baru Islam. Itu secara keseluruhan. Kalau kita mulai masuk ke kabupaten-kabupaten, keuskupan-keuskupan, ya ini yang bagian yang harus kita mulai lahir kembali. Ini kita harus lihat bagian-bagian ini. Berapa kita punya orang Katolik yang ada di pemerintahan, di mana kita harus lihat supaya kita mulai membangun, ya membangun apa ini, jaringan kah, membangun infrastruktur Katolik di seluruh bidang, sehingga ketika ada orang Katolik di pemerintahan, kalau umat Katolik kesulitan, ada orang kita di pemerintahan. Ini harus kita bangun. Tidak mau kalau, saya pikir kalau hanya pemerintah bangun komunikasi dengan pastor saja, itu tidak bisa. Pastor itu jembatan sebenarnya. Jadi komunikasi pemerintah dengan umat itu melalui pastor. Kalau pemerintah dan pastor selesai di situ, ya umat jadi seperti apa? Itu tidak bisa. Uskup dengan pemerintah, ada umat di sana. Jangan pemerintah dan uskup selesai di situ, tidak boleh. Pemerintah dengan apa? Pastor atau imam berhenti di situ, tidak boleh. Karena ada umat di sana. Ini jembatan menurut saya. Pemerintah, pastor atau uskup atau yang lainnya, lalu ada umat di sana. Ini yang kita harus bangun. Karena pemerintah itu ada uang banyak di situ, bisa kita ambil pakai untuk urus umat kita Katolik. Tapi bagaimana kita harus masuk ke sana? Kita harus tempatkan orang Katolik di dalam sana, lalu kita jalan. Saya pikir mungkin begitu. Saya tidak panjang lebar menyampaikan
materi ini, tetapi saya pikir ini juga bukan apa, saya harap ini tidak menjadi, saya tidak menggurui, tetapi ini saya mau menyampaikan informasi-informasi untuk kita semua. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada, sebelum saya tutup, ini satu pemateri dari sekolah di Wagete, namanya apa? STPK? STK Toye Papa, Pak Titus PKI. Beliau mengatakan begini, Pater Cornelis Lekok Darmanville SJ adalah pahlawan revolusi pertama agama Katolik di tanah Papua. Karena itu umat Katolik harus mengenang jasa setiap tahun. Ini ajakan untuk kita. Memang Pater Darmanville ini STFT Fajar Timur itu untuk menghormati beliau, salah satu unit ya, Bapak Beri, Bapak Pit dan Bapak Didi, Pak Markus, dan yang lain-lain dari STFT pasti tahu, termasuk saya, ada wisma yang sekarang dipakai oleh Keuskupan Agats. Ini dulu namanya Darmanville. Jadi ya pakai Lekok Darmanville itu untuk mengenang Pater Darmanville. Maka STFT sudah pernah memberikan satu unit di STFT itu nama Pater Darmanville. Hanya sekarang karena terbagi dalam kelompok keuskupan-keuskupan, maka nama ini untuk sementara tidak dipakai lagi. Itu kira-kira dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh panitia seminar yang sudah berjuang untuk seminar atau lokakarya ini bisa berjalan. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Mari kita sama-sama lahir kembali untuk gereja Katolik ke depan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.